Halo teman-teman, datang di Ruang Budaya Semansa. Indonesia dan budaya adalah dua hal yang tak terpisahkan. Berbicara mengenai budaya suku Bugis memiliki prinsip yang bersentuhan dengan pendidikan karakter. Nah, prinsip tersebut adalah budaya 3S, yaitu budaya, sipakal tahu, sipakal inge, dan sipakal lebih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang budaya sipakal tahu. Budaya sipakal tahu berasal dari bahasa Bugis yang berarti memanusiakan manusia. Dalam kumpulan kitab Bugis, budaya sipakal tahu mengandung 5 pegangan yang menyatakan bahwa upaseko 5 akad tenginge. Seti, ri ada tengenge, 2, ri lepue, telu, riget tenge, 4, sipakal tahu, 5, mapesonai ri dewata sewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Aulia Wulandira, kelas 12 MIA 3, NIS 16683. Di sini saya akan menceritakan ulang novel sejarah Bumi Manusia karya Bapak Pramudia Anantatur. Yang pertama, orientasi. Banyak orang memanggilnya Mingke. Kenapa bisa dipanggil Mingke? Karena namanya sendiri dan jarang disebutkan, bukan karena gila misteri, akan tetapi karena telah ditimbang-timbang, belum perlu benar ditampilkan diri di hadapan mata orang lain. Mingke adalah seorang pribumi yang bersekolah di Eropa dan belum pernah ke Eropa. Sekolah orang-orang Eropa dan begitu terkenal di seluruh penjuru tanah air. Demikian tadi struktur novel sejarah Bumi Manusia yang telah saya sampaikan. Namun selain itu, ada sebuah kutipan yang terngiang-ngiang di benak saya tentang buku ini, yaitu seorang terpelajar harus berlaku adil, sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Pramudia Anantatur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Veronica dari kelas 12. Saya akan mengungkapkan kembali struktur novel yang telah saya baca yang berjudul Roro Mendut. Orientasi. Mendut adalah simbol kekuatan daerah pesisir pantai utara yang ditaklukkan oleh kekuasaan Mataram, simbol kerajaan dan budaya pedalaman yang agraris dan cenderung konsultannya tidak sebanding dengan Tumenggung Wiroguno. Tapi cinta telah menuntunnya untuk berani di saat-saat yang begitu mendesak. Perkelahian tak dapat dihindari lagi. Kemenangan sudah dipastikan akan berpihak pada Wiroguno. Disodorkanlah keris sakti Wiroguno ke hadapan tubuh Pronocitro. Namun secepat kilat, Mendut telah berdiri tepat di hadapan Pronocitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan membacakan struktur teks novel sejarah, yaitu Mangir karya Pramudia Anantatur. Yang pertama yaitu orientasi, terdapat pada paragraf 1 dan 2. Pada bagian ini berisi tentang penjelasan latar cerita, yaitu bertempat di Pulau Jawa pada abad ke-16 Masehi. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa, terdapat paragraf ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Hasan dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menceritakan struktur novel sejarah atau sistematika novel sejarah novel Kemelut di Majapahit karya Ko Ping Ho. Sistematika novel sejarah Kemelut di Majapahit karya Ko Ping Ho. Yang pertama adalah orientasi. Terdapat pada paragraf 1-3 yang berisi penjelasan tentang situasi cerita seperti dijelaskan silsilah kekeluargaan dari kerajaan Majapahit. Dari novel sejarah yang pertama adalah orientasi, merupakan pengenalan situasi cerita seperti latar tempat kejadian cerita, tokoh atau pelaku cerita, dan situasi yang terjadi. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa, merupakan peristiwa awal atau peristiwa yang pertama-tama terjadi pada cerita. Yang ketiga yaitu rising action, merupakan terjadi peningkatan perhatian kegembiraan
kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Aisyah, berasal dari 12 MIA 1. Saya di sini ingin menceritakan atau membacakan struktur novel sejarah yang digarap menjadi film terkenal yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan novel terkenal hasil karya Buya Hamka. Orientasi dikisahkan pada tahun 1930-an dari tanah kelahirannya, Makassar, Zainuddin berlayar menuju kampung halaman ayahnya di Batipu, Padang Panjang. Di sana ia bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik jelita yang menjadi bunga di desanya. Zainuddin yang memandang perasaan pada Hayati seketika menjadi punjangan dengan kata-kata yang mampu menusuk perasaan wanita yang memiliki kecantikan alami tersebut melalui rangkaian kata indah yang ia rangkai sendiri. Bagian kedua, pengungkapan peristiwa. Zainuddin dan Hayati pun saling mencintai, tetapi hubungan mereka dilarang oleh paman Hayati karena dia merupakan kepala suku dari Batipu, sedangkan Zainuddin bukan keturunan asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Dayani dari kelas 12 MIA 2 SMA Negeri 1 Sopeng. Di sini saya akan membacakan hasil karya saya. Dunia sedang bergumul dengan salah satu bencana kesehatan, pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Ku ambil ponselku dan mencari artikel mengenai COVID-19 ini. Dan aku menemukan bahwa wabah terbaru virus corona ini terjadi sejak akhir tahun 2019 bermula di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Namaku Iklima Dayani. Aku tinggal bersama ayah dan ibuku di Kabupaten Sopeng. Aku mempunyai sahabat bernama Feni, Andina, dan Nanda. Siang itu aku sedang duduk di bawah pohon yang rindang bersama sahabatku, Feni, Andina, dan Nanda. Kami bersenda gurau hingga tak sadar matahari akan tenggelam sore itu. Tak heran lagi jika bertemu dengan mereka, kadang aku selalu lupa untuk pulang. Jarak rumah kami memang tak terlalu jauh. Tiba-tiba terdengar bunyi dering handphone. Itu nada dari ponselnya siapa sih? Kata Andina. Mungkin karena perbincangan kami yang lumayan seru, sehingga aku, Feni, dan Nanda tak terlalu merespon Andina. Aku terus tertawa hingga tak sengaja menepuk punggung Andina. Maaf, gak sengaja ke bawah suasana, kataku. Ih, apaan sih, Kli? Mana mukulnya pakai tenaga lagi? Tuh, ponsel kamu bunyi dari tadi, jawab Andina dengan kesal. Aku pun melihat ponselku, dan ternyata 5 panggilan tak terjawab dari ibu. Aku mulai cemas karena tak biasanya ibu menelpon berulang kali. Saat itu juga aku menelpon kembali nomor ibu. Halo, sapa ibu. Iya bu, ada apa? Kataku. Pulang sekarang. Tapi, kataku yang dipotong ibu. Sekarang Ikli. Ya bu, kataku. Dan mematikan sambungan telepon sambil mengemas barang-barang. Bawa motorku dengan kecepatan yang tinggi. Perasaanku tidak tenang lagi dan ingin cepat-cepat untuk sampai di rumah. Assalamualaikum, ibu. Ada apa ibu? Panggilku panik. Waalaikumsalam, kamu udah nyampe? Cepet banget, ngebut ya? Kata ibu. Iya, terpaksa. Emangnya ada apa bu? Nyuruh pulang cepat. Kan tadi udah izin, lanjutku. Mulai sekarang gak boleh keluar rumah lagi, kata ibu dengan serius. Loh, emangnya kenapa bu? Tanyaku. Kamu gak lihat di TV ada virus yang namanya corona? Kata ibu. Oh, itu. Ya elah bu, itu virus kan cuma ada di kota-kota besar. Kita pekan di rumah sakit, tepat pada hari ke-10 ayah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan diperbolehkan untuk bertemu dengan aku dan ibu. Aku pun tak sabar ingin ketemu dengan ayah. Dengan perasaan senang dan terburu-buru, kami pun menuju rumah sakit. Namun kami tetap harus mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, hand sanitizer, dan jaga jarak.